Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada video ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana tradisi yang berkembang di kalangan sejarawan, khususnya sejarawan-sejarawan Hadramut. Ternyata di kalangan mereka itu banyak yang terbiasa untuk menyepelekan riwayat atau at-tasahul fi riwayah. Dan hal itu ternyata sudah dibahas panjang lebar oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, yaitu penulis dari kitab Idamul Qut fi Mu'jam Buldan Hadramut. Beliau adalah seorang ahli fikih. Beliau adalah seorang pakar sejarah juga, pakar sastra, dan hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya tulisan-tulisan yang beliau susun, banyaknya kitab-kitab yang beliau karang. Hal ini banyak disebutkan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah di dalam sebuah kitabnya, yaitu Idamul Qut fi Mu'jam Buldan Hadramut. Di mana di sana ketika membahas tentang satu daerah, yaitu daerah Al-Husaisah, di mana Husaisah ini konon katanya adalah tempat di mana dulu Ahmad bin Isa itu tinggal di sana bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan putra-putranya, dan konon katanya beliau itu dimakamkan di sana. Namun bukan tentang pemakaman atau makam beliau, makam dari Ahmad bin Isa, bukan itu yang akan saya bahas, tetapi mengenai ketokohan dari Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa ini adalah seseorang yang sangat luar biasa dalam hal ceramah atau menasehati. Lantaran ada beberapa pengutipan dari para sejarawan, yang diantaranya adalah Muhammad bin Abu Bakar Asyili di dalam kitabnya Al-Masyra'ur Rawi, kemudian juga di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Ilbasil Khirqah, karya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, di sana menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa ketika melihat saudaranya, yaitu Muhammad bin Isa, itu menguasai daerah-daerah Irak atau negara Irak dengan daerah-daerahnya, maka Ahmad bin Isa ini memiliki kecemburuan, artinya jangan sampai saudara saya itu terjebak dalam keduniawian. Hal ini seperti yang disampaikan, seperti yang tertulis di dalam kitab Al-Iqdul Al-Masyra'ur Rawi, karya dari Muhammad bin Abu Bakar Asyili, dan saya bacakan teksnya. Di jilid 1 halaman 77, bahwa annahu kana lil muhajir fil wa'zi lisanun fasih, bahwasanya al-muhajir Ahmad bin Isa dalam ceramah, dalam nasihat itu memiliki lisan yang fasih. Kemudian summa lamma staula akhuhu Muhammad bin Isa ala aqalimil Iraq, kemudian tatkala saudaranya al-muhajir yang bernama Muhammad bin Isa itu menguasai daerah-daerah Irak, ata ilaih, maka Ahmad al-Muhajir mendatangi Muhammad bin Isa, wa wa'adahu, dan Ahmad bin Isa menyampaikan nasihat kepada Muhammad bin Isa, mau'izatan balighah, dengan nasihat yang luar biasa, bi alfadhin fasihah, dengan lafal-lafal yang fasih, jasimatin, yang besar, yang agung. Walam yazal bihi, dan Ahmad bin Isa ini selalu terus-menerus menasihati Muhammad bin Isa hatta taraka dzalika, sehingga Muhammad bin Isa ini, saudaranya Ahmad bin Isa, itu tidak lagi menguasai atau meninggalkan jabatannya sebagai penguasa kota Irak atau negara Irak. Wa zahida fi mahunalika, dan beliau zuhud, sudah tidak mau lagi, sudah tidak menyukai, tidak mencintai hal-hal yang sifatnya perpolitikan atau kenegaraannya.
Hal yang serupa, yang mirip ya, hal yang mirip itu disebutkan di dalam Al-Burqah bahwa Muhammad bin Isa itu menguasai daerah Irak. Wa tabi'ahu khalqun katsir, kata Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dan diikuti oleh banyak orang. Wa jamun ghafir, golongan yang banyak. Kemudian tsumma tarakal wilayata zahidan. Kemudian Muhammad bin Isa ini meninggalkan jabatan lantaran beliau menjadi seorang yang zuhud. Nah, ada dua sisi kesamaan di antara dua riwayat ini, dua redaksi ini, bahwasanya Muhammad bin Isa ini adalah salah satu tokoh besar yang di Irak itu beliau menjadi penguasanya. Lalu apakah kebenaran ini bisa dibuktikan dari data-data sejarah? Lantaran para sejarawan itu sangat tidak asing dengan Irak, dengan kota Irak, dengan negara Irak. Nah, makanya di sini oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, beliau mengomentari redaksi tersebut dengan mengatakan bahwa di antara riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua itu sangat jelas perbedaannya. Ya. Di mana Abdurrahman bin Ubaidillah itu menyimpulkan bahwa saya sudah mencari-cari di dalam kitab Ibnul Athir, kemudian Kamil Ibnul Athir, kemudian Tarikh Ibnu Khaldun, dan falam ara li khuruji Muhammad bin Isa dzikran. Saya sama sekali tidak menemukan bahwa Muhammad bin Isa ini disebut oleh para sejarawan. Walau kana kama yaqulu sahibul masyra', seandainya jika hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Al-Masyra'ur Rawi, ya, bahwa fi syumul istilaihi al-Iraq lil Iraq, dalam penguasaan yang menyeluruh bagi negara Irak, la dzakarahu, sungguh dua tokoh ini yaitu Ibnul Athir dan Ibnu Khaldun pasti akan menyebutkannya. Wa idza lam yadhkurahu, dan ketika dua tokoh ini tidak menyebutkan kisah tersebut Muhammad bin Isa sebagai penguasa dari kota Irak, maka kana dzalika qadihan fihi, maka itu adalah informasinya, maka tidak menyebutkannya dua tokoh ini terhadap informasi tersebut itu bisa merusak kebenaran dari riwayat yang disebutkan oleh Al-Masyra'ur Rawi dan juga Al-Burqah Al-Musyiqah. Kenapa? Li'annal khabar alladzi tatawafarud dawa'i ala tawaturihi. Ya, karena sebuah informasi ketika indikasi itu harus menentukan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang mutawatir, kemudian tumala yang kuluhu ilal ahad, kemudian tidak dikutip kecuali oleh perorangan-perorangan, yakunu mardudan kama qarrarahu ahlul asar, maka informasi tersebut otomatis tertolak sebagaimana hal ini disebutkan oleh para pakar hadis. Fa in wujidalahu dzikrun fi tarikh, dan itu ketika disebutkan di dalam sejarah. Wa illa, kalau tidak disebutkan, tidak ada penyebutan di dalam sejarah, maka fama huwa illa, maka tidaklah hal itu kecuali hanya sekedar intiqalu nadharin ilaihi min Zaid bin Musa al-Kadzim. Maka itu adalah salah melihat informasi, yaitu dari Muhammad bin Isa kepada Zaid bin Musa al-Kadzim. Nah, sehingga ini adalah salah satu contoh di mana tasahul fir riwayah atau teledor dalam periwayatan itu sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan sejarawan-sejarawan, ulama-ulama Hadramut tempo dulu. Sehingga hal ini ketika kita menemukan sebuah informasi yang ditulis oleh mereka, kemudian hal ini tidak dikuatkan oleh data-data sejarah dari luar mereka, maka tentu patut kita curigai akan validitas dari informasi yang mereka sampaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Dan ternyata memang ketika ditelusuri oleh Abdurrahman bin Ubaidillah, beliau tidak menemukan adanya nama Muhammad bin Isa, tetapi yang ada itu adalah Zaid, ya, adalah Zaid
bin Musa Al-Kadhim, di mana Zaid ini sampai disebut oleh sejarawan sebagai seorang dengan penyebutan Zaidun Nar, Zaid sang api. Itu lantaran apa? Lantaran beliau ketika itu menjadi salah satu dari panglimanya Abi Saraya yang melaksanakan perintahnya Muhammad bin Zaid bin Ali Zainal Abidin. Nah, sehingga kemudian Zaid bin Musa Al-Kadhim itu masuk ke beberapa daerah, kemudian perumahan-perumahan itu semuanya dibakar oleh Zaid bin Musa Al-Kadhim. Nah, kemudian ketenangannya, artinya Zaid itu selesai, ya, Zaid itu selesai dari perbuatannya itu adalah ketika Al-Ma'mun itu mengirimkan saudaranya yang bernama Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kadhim, yang kemudian Ali Ar-Ridho ini memberikan nasihat kepada Zaid, ya, dengan perkataannya, wailak ya Zaid, celakalah engkau wahai Zaid, fa'alta bil muslimina bil Basrah ma fa'alta, engkau berbuat kepada orang-orang muslimin di Basrah dengan perbuatan yang buruk. Wa tazumu annaka ibnu Fatimah binti Rasulillah, dan engkau meyakini bahwa dirimu ini adalah keturunan dari Fatimah. Wallahi, sungguh demi Allah, la asyaddun nasi 'alaika, sungguh orang yang pertama kali, orang yang paling keras melawanmu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kesadaran dari Zaid dari perbuatan jahatnya, perbuatan buruknya itu bukanlah oleh nasihatnya Ahmad bin Isa, bukan. Tetapi sadarnya Zaid dari perbuatan-perbuatan buruknya itu setelah dinasihati oleh saudaranya Zaid yang bernama Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kadhim. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shilli di dalam Al-Masyru'ur Rawi, begitu juga dengan yang dikatakan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron di dalam Al-Burqatul Musyiqah, sehingga ini menjadi satu kesimpulan bagi kita bahwasanya memang dua tokoh ini itu seorang penulis yang menuliskan tentang sejarah, dan tentu dengan adanya salah satu dari kesalahan penulisan ini, maka kita harus mewaspadai apa saja yang dituliskan oleh dua tokoh ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.